semua. Walaupun hari ini kita nggak bisa berkumpul sama-sama di sekolah minggu, tapi kita tetap sama-sama bisa dengarkan firman Tuhan dan nyanyi sama-sama melalui video ini. Oke, kita juga sedih, Miss tahu kalian semua sedih kenapa kita nggak bisa berkumpul. Tapi kita tetap harus memuji Tuhan dimanapun kita berada. Jadi sekarang Miss mau ajak kalian untuk nyanyikan satu lagu yang menceritakan tentang bagaimana walaupun hidup kita susah, kita tetap harus menghitung firman Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagunya sama-sama ya. Bisa ajak siapapun. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, kita mau berdoa ya sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Oke, Miss Nova akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih walaupun hari ini kami harus ada di rumah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah minggu, tapi Engkau memberikan kami teknologi yang begitu canggih sehingga kami bisa tetap menyanyi, mendengarkan firman Tuhan melalui video. Tuhan berkati teman-teman kami semua, lause-lause kami di rumahnya masing-masing. Biarlah Engkau yang tetap meneguhkan kami untuk terus setia, memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar kami bisa fokus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Miss Nove akan mengajar dari kitab Bilangan. Oke, kita buka, adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita buka Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13. Sebenarnya kita harus baca dari ayat 1 sampai ayat 33. Tapi waktu dalam video ini kan terbatas. Jadi adik-adik baca di rumah ya sama orang tua atau sama saudara-saudara semua. Oke. Nah, kita buka Bilangan 13. Di situ judulnya ke-12 pengintai. Jadi dari 4 gambar ini, Miss Nove hanya akan fokus ke satu, ke gambar yang ini, 12 pengintai waktu Tuhan menyuruh Musa mengirimkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, 12 orang itu adalah perwakilan dari ke-12 suku Israel. Jadi satu suku dikirim 1 orang untuk mengintai. Nah, kita baca ya halaman di kitab Bilangan, maksudnya Bilangan 13 pasal 2. Kita baca pasal 2 dulu, oke? Bilangan 13 pasal 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, jadi yang dikirim
mengintai tanah Kanaan adalah pemimpin-pemimpin suku ya adik-adik. Nah, singkat cerita 12 orang ini sudah dikirim ke Kanaan. Jadi mereka mengintai. Kalian tahu ya kalau pengintai bagaimana? Pengintai nggak mungkin datang langsung. Datang percaya diri, enggak. Pengintai pasti mereka ngintip-ngintip. Apa ya yang bisa dilihat dari tanah Kanaan? Orang-orang seperti apa ya mereka? Tanahnya seperti apa ya? Begitu kira-kira. Jadi kalau mengintai nggak langsung datang dengan percaya diri, tapi pasti mereka ngumpet-ngumpet gitu adik-adik. Nah, kita baca lagi ya di ayat 27. Bilangan 13 ayat 27. Miss Nove bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa hasil dari intaian mereka di tanah Kanaan. Memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi mungkin waktu mereka datang, Musa, kami sudah kembali. Memang negeri yang kamu sebut untuk kami intai, itu banyak susu dan madunya. Memang negeri yang kaya. Ini hasilnya mereka bawa. Tapi nggak selesai sampai di situ adik-adik. Di ayat 28 mereka menunjukkan kalau mereka sangat takut untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Kita baca ya Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka bilang, aduh, tapi gak bisa kita kalahkan mereka. Bangsanya besar-besar, kota-kotanya berkubu, keturunan enak besar-besar. Dan kalau adik-adik baca di ayat 33, kita baca ya. Adik-adik buka Alkitabnya sama Miss Nove ya. Kita baca ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik tahu belalang nggak? Belalang kecil ya, yang bisa terbang kecil. Kalau belalang dibandingkan sama raksasa, adik-adik takut nggak? Pasti takut. Nah, waktu itu orang Israel takut. Karena mereka melihat diri mereka kecil seperti belalang. Sementara orang-orang enak yang ada di tanah Kanaan itu besar seperti raksasa. Jadi mereka takut. Musa, tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang Kanaan. Memang betul tanah Kanaan adalah tanah yang kaya akan susu dan madu. Tapi kita tidak bisa. Tapi adik-adik tahu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa atas perintah Tuhan, itu ada 2 orang yang melihat segala sesuatunya dari sisi positif. Kita baca ya di ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb sama ada satu lagi namanya Yosua. Kaleb dan Yosua itu percaya ini adalah janji Tuhan. Tuhan bilang bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan. Tapi waktu kita mengintai ke sana, memang tanah itu sesuai dengan janji Tuhan. Banyak susu dan madunya. Tapi kita jangan takut. Kaleb bilang, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb dan Yosua punya mental yang kuat, yang berpegang teguh pada janjinya Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pasti akan tepati janjinya. Tuhan pasti akan tuntun bangsa Israel untuk bisa menduduki tanah Kanaan dan mengalahkan orang enak. Nah, sekarang adik-adik, banyak sekali ketakutan di antara kita. Banyak sekali kita takut akan virus bertebaran di mana-mana. Kita takut kita kena penyakit dan segala macam. Tapi adik-adik, kalau kita belajar berpegang teguh pada janji Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, segala sesuatu walaupun angin topan yang keras melanda hidup kita,
kita percaya akan anugerah Tuhan. Tuhan akan ada beserta dengan kita adik-adik. Jadi kita belajar dari Yosua dan Kaleb untuk tetap terus berpegang pada janji Tuhan. Nah, sekarang kita percaya bahwa Yesus kan sudah mati untuk dosa-dosa kita, dosa-dosanya Miss Nove, dosa-dosanya Laushe, dosa-dosanya adik-adik juga. Ketika kita percaya, maka kita akan selamat. Ketika kita percaya sama janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, seperti Yosua dan Kaleb juga percaya sama janji Tuhan, maka kita punya pengharapan yang begitu kuat. Walaupun di tengah-tengah kita, Miss Nove tahu begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mungkin adik-adik juga bisa menceritakan ini kepada teman-temannya adik-adik di rumah, di sekitar rumah, atau kalau nggak boleh main, kepada saudara-saudaranya adik-adik, orang tuanya adik-adik juga di rumah. Mungkin adik-adik melihat ada saudara atau orang tua yang sedang sedih atau yang sedang kecewa. Adik-adik bisa mendorong atau menceritakan firman Tuhan dan mendoakan mereka untuk bisa tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Oke, nah sekarang Miss Nove selesai sampai di sini. Tapi kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup video ini. Oke adik-adik, jangan lupa berpegang teguh pada janji Tuhan dan berpengharapanlah pada Yesus. Oke, kita mau berdoa ya. Kita semua sama-sama berdoa, tundukkan kepala dan lipat tangan. Miss Nove akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah begitu banyak kesulitan di dalam hidup kami, ajar kami untuk terus berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang percaya, memiliki pemahaman atau perspektif seperti Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji-Mu. Walaupun orang-orang enak besar-besar seperti raksasa, walaupun mereka melihat diri mereka seperti belalang yang sangat kecil dibandingkan dengan raksasa, tapi mereka berpegang pada janji Tuhan bahwa suatu hari bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan. Ajar kami Tuhan untuk setia berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami. Lindungi kami dari setiap mara bahaya. Lindungi kami Tuhan untuk setiap makanan yang kami makan, untuk setiap aktivitas yang kami lakukan agar kami bisa tetap sehat. Berkati juga keluarga kami dan Laushe teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus